Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Riswanti Sigalingging selaku dosen pengampu mata kuliah Mekatronika dan Robotika, Prodi Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rancang Bangun Robot Pemupuk Tanaman Sawi Broda berbasis Arduino Uno. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut lagi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alia Nirmala Jambak, Agnes Francisca Pasaribu, Pardamaian Power Janji Gultom, dan Edwin Sitorus. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pokok bahasannya. Adapun hal yang melatar belakangi kegiatan kami adalah seperti halnya manusia, tanaman membutuhkan sekumpulan nutrisi penting untuk tumbuh dengan baik dan tetap sehat, termasuk sawi. Nutrisi yang dimaksud dapat tersedia dari pupuk. Kemajuan teknologi sangat berguna untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan melakukan pekerjaan. Di bidang pertanian, penerapan teknologi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hasil pertanian, baik kualitas maupun kuantitas. Salah satunya adalah robot pemupuk tanaman. Nah, tujuan dari kegiatan praktikum ini adalah sebagai salah satu komponen penilaian pada mata kuliah Mekatronika dan Robotika, program studi Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Di sini, kami telah menyajikan 3 pengertian dari kata kunci judul yang kami presentasikan, yaitu robot, tanaman sawi, dan Arduino. Yang pertama adalah robot. Robot berasal dari kata robota yang dalam bahasa Ceko berarti budak, pekerja, atau kuli. Atau juga merupakan sebuah alat mekanik yang dapat diprogram berdasarkan informasi dari lingkungan atau melalui sensor sehingga dapat melaksanakan beberapa tugas tertentu baik secara otomatis ataupun tidak sesuai program yang diinputkan berdasarkan logika. Berikutnya adalah tanaman sawi. Tanaman sawi merupakan jenis sayuran yang sangat dikenal di kalangan konsumen. Sawi selain dimanfaatkan untuk bahan makanan, juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Tanaman sawi tumbuh baik pada tanah yang subur, gembur, mudah mengikat air, dan kaya bahan organik. Keasaman tanah yang baik untuk pertumbuhan ini adalah pH 6-7. Salah satu cara untuk memperoleh pertumbuhan tanaman yang baik adalah dengan cara pemupukan. Dan yang terakhir adalah Arduino. Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing yang bersifat open source. Arduino merupakan perangkat microcontroller yang dapat kita program untuk memproses input dan output dari komponen eksternal yang kita hubungkan dengan Arduino tersebut. Berikut ini adalah desain 3D dari judul kami, yaitu robot pemupuk tanaman sawi beroda berbasis Arduino Uno. Kita akan mulai dari tampak depan robot yang kami rancang, kemudian tampak samping, lalu kita akan melihat tampak belakang, di mana pada bagian lengan inilah yang nantinya akan menjadi saluran tempat keluarnya pupuk. Kemudian kita lihat dari tampak atas, pada desain ini tabung masih dalam kondisi tertutup. Kemudian kita kembali melihat tampak samping dan tampak depan kembali. Demikianlah desain 3D dari robot kami. Sedangkan untuk rangkaiannya, komponen yang diperlukan adalah Arduino, infrared remote, microservo, breadboard, infrared sensor, motor DC, LED, resistor, dan driver motor H-bridge. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Tinkercad yang merupakan media tempat kita merangkai komponen-komponen yang diperlukan. Di sini, kita bisa mengambil dan mengatur sendiri bagaimana posisi komponen tersebut.
Setelah semua komponen yang diperlukan tadi telah tersedia, kita akan mulai merangkainya. Kemudian, kita akan memasukkan coding Arduino-nya. Setelah semua kita rasa sudah pas, kita akan mulai mensimulasikannya. Setelah disimulasikan, kita bisa lihat bahwa mikroservonya bergerak dari posisi 0 derajat menjadi 90 derajat. Kemudian, kita akan mencoba mengukur berapa besar tegangan dari rangkaian tersebut dengan menghubungkan multimeter ke motor DC. Sekaligus kita akan mengecek apakah remote control berfungsi atau tidak. Sesuai dengan coding, ketika tombol volume tambah ditekan, maka robot pemupuk akan bergerak maju. Begitu juga sebaliknya, ketika tombol volume kurang ditekan, maka robot akan bergerak mundur. Begitu juga dengan kanan, tombol kanan yang berfungsi menggerakkan robot ke kanan dan tombol ke kiri yang akan menggerakkan robot ke arah kiri. Dan juga tombol stop yang berada di tengah. Kemudian, dua tombol tersisa yang berfungsi di remote control tersebut adalah angka 0 dan angka 1. Di mana ketika angka 0 ditekan, maka mikroservo akan kembali bergerak membentuk sudut 0 derajat, di mana pintu saluran tempat pupuk akan terbuka dan menyebabkan pupuk akan jatuh. Sedangkan ketika kita menekan tombol 1, mikroservo kembali bergerak membentuk sudut 90 derajat yang menyebabkan pintu saluran tertutup dan pupuk tetap pada tempatnya. Dari serangkaian kegiatan praktikum yang telah kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, motor DC ini memberikan kecepatan rotasi sekitar 3.578 hingga 3.752 rpm dengan tegangan operasional dari 1,82 volt hingga 1,85 volt. Yang kedua, berdasarkan hasil praktikum, prinsip kerja remote control ini adalah
Ketika tombol ditekan, data dari alamat tombol tersebut akan dikirimkan ke target device melalui LED inframerah. Data yang dikirimkan berupa serangkaian sinyal dengan frekuensi dan periode tertentu tergantung dari tipe dan pembuat remote itu sendiri. Remote control IR bekerja dengan mengirimkan gelombang inframerah ke perangkat elektronika. Berdasarkan hasil praktikum, adapun aplikasi robot pemupuk tanaman sawi beroda dalam bidang pertanian adalah untuk mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan pemupukan tanaman, khususnya sawi. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam isi maupun penyampaian sepanjang proses presentasi ini. Untuk itu, kami mohon kritik dan saran dari ibu dan teman-teman semuanya yang bersifat membangun untuk kami. Kami juga mohon maaf untuk kesalahan kata dan pengucapan, baik sengaja maupun tidak sengaja dalam proses presentasi ini. Akhir kata, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.